nih orang nomor 1 di jurusan ilmu komputer. Itu multinational company di bidang IT. Nah, S1 Ibu di Amerika namanya. Itu Anda mengasah soft skill, cara berkomunikasi. Pendidikan itu ada standar mutunya. Apa sih arti penting akreditasi ini bagi jurusan dan bagi mahasiswa? Culture S1 di Amerika beda ya. Itu biasanya yang paling penting mahasiswa bisa berkontribusi. Yang pertama adalah Halo Sobat FMIPA, Halo e-commerce. kembali lagi di Podcom Podcast with Ilkom. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan mengusung tema yang cukup keren ya, yaitu Beyond the Code, Building a Stronger Computer Science Department. Oke. Nah, di episode kali ini tuh bakalan spesial banget lah, karena di episode pertama kemarin kita sudah mengundang orang pertama di Malkom, episode kedua orang terkeren di Malkom, dan kali ini orang nomor 1 di jurusan ilmu komputer. Oh, keren banget. Jadi episode ketiga ini spesial banget. Oke. Karena kita kedatangan tamu istimewa, yaitu sosok yang gak asing lagi lah buat kita semua, yaitu Ibu Kepala Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Riau. Oke. Oke, nah di kesempatan kali ini kita bisa ngobrol langsung nih tentang arah jurusan, tantangan mahasiswa, sampai visi dari jurusan ilmu komputer di era digital ini. Bener banget. Jadi buat teman-teman nih siap-siap lah menyimak, karena bakal banyak insight keren yang bakal kita dapetin nih, bisa bikin kamu lebih semangat kuliah di khususnya di ilmu komputer. Lalu tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke segmen berikutnya. Oke, di segmen yang pertama nih Bu, kita ada ngobrol serius tapi santai, yang dimana kami akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan dan Ibu dapat menjawabnya. boleh, silakan. Yang pertama, dipersilakan nih bagi Ibu untuk memperkenalkan diri dan riwayat pendidikan Ibu, dan bagaimana cerita perjalanan Ibu dari awal sampai sekarang bisa menjadi kepala jurusan di ilmu komputer kita ini. Oke, by the way ketua jurusan. Oh ya, ketua jurusan. Oke, perkenalkan saya Ibu Tisa Melia. Biasanya sih kalau di SI Ibu ngajar semester 3, semester 4 ya. Yang berarti yang belum lewat semester 3 mungkin belum pernah Ibu ajar ya. Dulu awal Ibu pernah ngajar semester 1. Yang angkatan 22 kayaknya ya. Oke, jadi perkenalan ya. Kemudian kalau asal Ibu lahir di Pekanbaru. Besar di Pekanbaru. SMU-nya tuh SMU 8. Oh, Ya. Nah, S1 Ibu di Amerika, namanya Michigan State University. Itu di Amerika. ya jurusannya Computer Science atau ilmu komputer. Kenapa bisa sampai di situ? Ke situ waktu SMA kelas 2 itu ada namanya program pertukaran pelajar. Jadi sampailah Ibu ke Amerika. Nah, ketika itu naik kelas 2 ya, ketika udah 1 tahun, kan pertukaran pelajaran itu biasa setahun ya. Pilihannya ada 2, pulang ke Indonesia, berarti naik kelas 3 kan, 3 SMA, atau waktu itu Ibu ngomong sama kayak guru BK-nya lah di sana. Ketika dilihat kan SMA di Indonesia pelajaran banyak ya. Jadi kalau dihitung ke SKS-nya itu udah bisa lulus SMA di Amerika. Jadi pilihannya kan 2, pulang ke Indonesia nambah 1 tahun, atau lulus di Amerika dan ngambil kuliah di Amerika, berarti kayak PTN lah, namanya SAT dulu. Jadi waktu mikir iseng-iseng berhadiah sih waktu itu. Udah ngomong ke orang tuh bilang sih terserah mau dicoba, kalau mau dicoba nggak apa-apa. Tapi ada janjinya dulu, habis S1 disuruh pulang karena Ibu anak perempuan satu-satunya. Jadi ketika udah ngambil PTN-nya lah namanya SAT, Ibu lulus di sana. Jadi waktu itu memilih untuk sekolah di S1 di Amerika. Dan kebetulan orang tua itu punya banyak teman yang anaknya emang S1 di Amerika. Almarhum bapak itu dulu Chevron. Jadi nggak terlalu unthinkable lah waktu itu ya.
Jadi lulus S1 kan udah janji sama bapak pulang ke Ke Indonesia. Indonesia kerja di Jakarta. Itu nama perusahaannya Verin System. Jadi itu multinational company di bidang IT. Mungkin sekitar 2 tahun kurang. Enaknya kalau kerja swasta di Jakarta itu, apalagi kalau multinasional kita bisa ke negara lain. Jadi ibu waktu itu sempet 3 atau 4 bulan di Australia. Ada di Sydney, di Melbourne. Udah kemana-mana. Terakhir itu ibu punya 3-4 programmer di bawah ibu waktu itu kan. Cuman waktu itu ibu merasa ini bukan jalan hidup ibu. Karena gini, tapi ini kan tergantung orang ya. Kalau ibu kan lebih suka terus belajar. Sementara kalau kita di perusahaan itu lebih kepada manajerial. Berarti bagaimana manage orang, manage project gitu ya. Berarti itu bukan calling ibu, jadi ibu lanjut ke S2. Nah S2 waktu itu di Belanda, di TU Delft ya. Jurusannya itu adalah bioinformatika. Bioinformatika aplikasi ilmu komputer ke data biologi. Ya. Bisa untuk kesehatan, bisa untuk tanaman dan lain-lain ya, atau peternakan. Setelah S2 ibu balik lagi ke Indonesia, ibu jadi dosen di Universitas Indonesia, Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, ibu di situ. Nah, waktu itu calon ibu ya. Jadi ini dosen Unri gitu kan. Nah kebetulan calon waktu itu ya, suami ibu bilang beliau itu anak laki-laki satu-satunya, bapaknya udah lama almarhum dan punya saudara perempuan 4 orang, jadi nggak bisa pindah dari Pekanbaru. Jadi kalau sama beliau itu harus balik ke Pekanbaru. Tapi dia nggak maksa, aja cuman bilang itulah ini dia kan. Waktu itu ibu mikir lebih susah nyari suami daripada nyari kerja gitu kan. Jadi merasa oke lah, kalau udah cocok kan agak susah ya. Akhirnya ibu memutus oke nanti kita nikah, saya akan balik Pekanbaru. Tapi saat itu ibu udah dapat S3 beasiswa di Amerika, balik lagi ke Amerika. Karena happy sebenarnya di Amerika. Ini sebelum ada presiden yang sekarang ya. Kalau yang dulu tuh luar biasa lah, sangat menyenangkan di Amerika. Lulus S3 di Amerika, sebelum lulus itu sebenarnya ibu udah ada kontak dengan research partnernya RAPP. RAPP itu atau April namanya. RAPP itu perusahaan kertas ini ya. Jadi mereka makan bioinformatika untuk memprediksi pohon-pohon mana yang bagus tumbuhnya, tahan penyakit, besar kayunya dan lain-lain kan ya. Nah, mereka menawarkan pekerjaan sebelum ibu ujian terbuka lah intinya itu ya. Mungkin kalau kita kompre. Jadi begitu lulus ibu kerja di RAPP hampir 5 tahun dari 2018 sampai 2022. Nah, kenapa bisa sampai Unri ya? Jadi karena COVID waktu itu, anak ibu kan kecil-kecil ya waktu itu. Sementara suami ibu kan dosen Unri, beliau yang bolak-balik dari Pekanbaru Pelalawan. Karena kan RAPP di Pelalawan ya. Pangkalan Kerinci kalau pernah dengar. Pangkalan Kerinci. Kemudian jadilah ibu berpikir susah kalau pisah-pisah seperti itu ya, anak masih kecil. Jadi ibu yang pindah. Kenapa? Karena suami udah PNS. Kalau RAPP kan swasta ya. Jadi pas pembukaan dosen ibu melamar, keterima. Jadi akhirnya ini pindah ke Unri 2022. Kemudian 2025 bulan Maret itu ditunjuk sebagai ketua jurusan ilmu komputer. Keren banget. Jadi belok-belok ya. Terbang ke sana ke sini. Tapi jam terbang ibu udah nggak diragukan dari lagi SMA sih. ya. Iya. Menyampai ke Amerika. Oke. Mungkin setelah menjadi ketua jurusan ya Bu,
kita kan sudah mempersiapkan akreditasi saat ini mempersiapkan akreditasi untuk 5 tahun ke depan. Nah, kira-kira apa sih arti penting akreditasi ini bagi jurusan dan bagi mahasiswa? Begitu. Oke, ya sebenarnya kalau dari aturan yang pertama adalah setiap program studi itu harus terakreditasi untuk bisa menerima mahasiswa dan meluluskan mahasiswa. Jadi tidak boleh sebuah program studi itu tidak terakreditasi. Sebenarnya apa tujuannya adalah ketika kita akreditasi itu ada aturan-aturan administrasi, pengajaran seperti apa, penelitian seperti apa. Jadi untuk memastikan pendidikan itu ada standar mutunya lah. Jadi harus ada kualitasnya. Misalnya apa? Contoh dari kuliah kita harus ada kurikulum kan ya, dan apa yang diajarkan harus sesuai dengan kurikulum, dan itu nanti ketika diakreditasikan dicek berapa kali pertemuan. Jadi jangan ada misalnya kelas yang dosennya cuma masuk 2 kali dari 16 gitu, atau hal-hal atau kurang dari 14 kali. Jadi dan bukan hanya di pengajaran saja, juga dari kualitas dan kedalaman yang diajarkan, kemudian juga luaran dari pengajaran kita. Misalnya apa, lulusan itu di mana kerjanya dan apakah sesuai dengan ilmu komputer, kemudian hasil penelitian, hasil pengabdian, menyeluruh lah. Jadi intinya pemerintah berusaha untuk bagaimana setiap universitas ataupun sekolah, karena sekolah juga diakreditasi kan ya, itu ada mencapai standar mutu tertentu gitu loh. Jadi nggak abal-abal gitu lah intinya ya. Terjamin ya. Iya. Dan untuk sebagai mahasiswa sendiri adalah kalau tidak terakreditasi maka itu pasti sudah ya nggak, Anda tidak bisa lulus gitu kan ya. Akreditasi itu kita kalau ini Lam.Infocom biasanya baik sekali atau unggul, itu udah oke. Ya. Itu sih ya. Oke, nah mungkin banyak dari mahasiswa nih Bu yang belum tahu kayak indikator apa aja sih yang dinilai dalam akreditasi, dan gimana mahasiswa bisa ikut kontribusi dalam pencapaian akreditasi kita ini Bu. Oke, ya jadi kalau akreditasi itu ada namanya instrumennya ya. Instrumennya kalau ketika yang kita persiapkan kemarin itu ada 9 instrumennya. Yang pertama itu adalah visi misi, kemudian tata kelola, kemudian masuk ke SDM berarti dosennya, tendiknya, kemudian ada mahasiswa ini adalah jalur masuknya seperti apa, terus kemudian animonya. Baru masuk pendidikan itu adalah berarti kurikulumnya, bagaimana pengevaluasian pembelajaran, EDOM yang mahasiswa isi itu juga masuk di dalam ini ya, ketika dilihat. Kemudian penelitian, pengabdian, dan terakhir luaran tridharma. Luaran tridharma ini adalah 60% dari penilaian. Berarti apa yang paling penting dari sini? Yang pertama adalah apa yang mahasiswa bisa bantu? Yang pertama adalah lulus tepat waktu. Karena lulus tepat waktu itu merupakan salah satu metrik yang dilihat. Nah, sekarang kita itu ada yang tahu kira-kira berapa kita lulus tepat waktu? Rata-rata kelulusan dalam tahun berapa kira-kira? 3,5 sampai 4 tahun. Rata-rata loh. Rata-rata. Rata-rata. Kira-kira cuttingnya lebih banyak lulus tepat waktu atau enggak? Kalau akhir-akhir ini sih kelihatannya banyak yang lumayan tepat waktu ya Bu. Ya, tapi mayoritas enggak. Sekarang itu 4,8 tahun ya. Jadi masih belum ideal. Idealnya adalah tentu saja 4 ya. Tetapi 4,8 ini udah jauh turun dari dulu. Dulu pernah tahu sampai berapa? 5, sekian tahun. Sampai 10 semester. Iya, jadi yang paling penting mahasiswa bisa berkontribusi yang pertama adalah Anda lulus tepat waktu ya. Tepat waktu. Kalau dilihat dari apa yang ada sekarang itu sebenarnya terkadang lama masalah data, pas skripsi ya, misalnya masalah data atau topik dan lain-lain.
Atau kadang ada juga yang mahasiswa yang merasa oh skripsi ini lama ininya kok ada 1 semester, padahal enggak juga. Itu hanya ada 4 bulan di mana bulan terakhir mungkin itu kompre dan semhas. Jadi Anda ada 3 bulan. Dan itu bagaimana cara Anda bisa ini berkontribusi ya mahasiswa, berarti semester 7 udah mikir itu topiknya apa, datanya di mana. Dan kalau bagus sekali kalau misalnya ketika Anda KP ya atau magang, Anda tanya-tanya ini kira-kira apabila ada topik yang tertarik apa bisa nggak ngambil datanya di situ. Jadi udah curi start, nggak bisa di semester 8 baru mikirin itu, nanti susah tepat waktu ya. Terus yang kedua yang mahasiswa bisa berkontribusi adalah sebenarnya adalah prestasi mahasiswa. Nah ini salah satu feedback yang kita terima itu mahasiswa kita kurang aktif dalam berprestasi ya. Dan ini perlu Ibu garis bawahi ya, karena dunia kerja kan sudah berubah ya. Dan Ibu dulu di swasta, dan terus terang ketika kami melihat mencari karyawan baru itu nilai, karena nilai itu nomor sekian, tapi nilai jangan terlalu rendah lah. Tetap karena kan semua sekarang banyak nih IPK-nya yang tinggi-tinggi ya. Kami malah sebenarnya melihat apakah dia ada melakukan aktivitas di luar kelas ya, boleh hima, boleh hobi, boleh keagamaan, boleh lomba, macam-macam lah. Karena gini, ketika Anda melakukan aktivitas-aktivitas ini di luar kelas ya, itu Anda mengasah soft skill, cara berkomunikasi. Karena ketika di pekerjaan apabila si pegawai ini tidak bisa berkomunikasi, itu akan sulit menyelesaikan pekerjaan ya, karena biasanya pekerjaan itu nggak sendiri kan, pekerjaan itu berarti tim. Jadi harapan saya semua mahasiswa ilmu komputer itu harus ada aktivitas di luar kelas ya. Saya tahu tipikal anak ilmu komputer ini kan untuk masuk Ilkom kan susah ya, berarti kan anak pinter-pinter ya. Iya. Jadi nilai minded sekali, jadi nilai tuh gimana bisa maksimum gitu kan ya. Tetapi harus diubah sedikit pemikirannya ya. Nilai hanya bisa menyampaikan Anda kepada titik tertentu, tapi yang sebenarnya bisa bantu banyak itu adalah kemampuan Anda berkomunikasi dan bagaimana Anda membangun jejaring ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, saya ketika S3, belum saya lulus S3 saya udah dapat kerja. Kan saya bilang saya interview sama RAPP itu pakai Zoom. Karena kan saya belum pulang dari Amerika kan ya. Dan itu dapatnya gimana? Itu karena saya punya teman yang menjadi research partner dari RAPP. Jadi saya sangat encourage ya mahasiswa kita jangan terlalu nilai minded. Nilai oke, tapi yang penting tetap harus ada aktivitas di luar kelas ya. Tapi jangan pola kelasnya dilupakan. Jadi itu adalah ini ya, berarti prestasi mahasiswa. Dan prestasi mahasiswa ini sekarang kan sudah ada beberapa reward ya. Mungkin ada kenal teman-temannya yang dapat reward finansial ataupun SKS ya. Misalnya kalau PKM lewat Unri udah sampai di level Unri itu 3 SKS. Dan ada salah satu mahasiswa kita yang berprestasi itu dibebaskan skripsi ya. Iya, ada itu ininya. Jadi tapi benar-benar itulah yang saya tekankan ya. Nah, kalau yang lain itu adalah lebih, kalau dari kontribusi mahasiswa adalah ikut penelitian atau pengabdian dari dosen. Ya, itu yang penting. Yeah. Oh iya, satu lagi, sorry, alumni ya. Alumni. Adalah persentase alumni yang kerja di bidang ilmu komputer itu juga dilihat. Jadi kalau tapi ilmu komputer ini besar ya. Jadi misalnya secara luas ya, bukan misalnya kalau Anda digital marketing itu masih masuk ke ilmu komputer, tapi jangan misalnya kayak
yang nggak sesuai lah itu. Kalau misalnya Bu, kan dari Infocom tuh kami suka ngedesain gitu Bu. Itu tuh masuk atau enggak Bu? Masuk. Berarti aman ya, berarti aman. Iya, jadi itulah ininya. Jadi sangat penting lah peran dari mahasiswa ini ya, dan bahkan alumni juga. Jadi mari kita lulus tepat waktu. Dan kita harus aktif ya. Dan biar track record alumni juga tuh bagus. Oke. Berarti Bu, ke depan nih, apa sih arah pengembangan jurusan ilmu komputer? Baik itu dari segi kurikulum, riset, maupun kolaborasi dengan suatu industri. Ya, jadi mungkin untungnya ya ilmu komputer itu sesuatu bidang ilmu yang sedang sangat dicari sekarang ya. Itu bisa terlihat dari animo yang mau masuk jurusan kita ya, baik SI maupun MI ya. Itu kalau untuk masuk SI itu satu orang itu harus berkompetisi sampai 38 orang gitu ya. Masuknya luar biasa. 1 jadi banding 38. iya itu jadi tentu saja dari kurikulum itu kita selalu memperbarui, tetapi kita juga akan membuka beberapa program studi ya untuk tahun ini. Kita akan buka yang sedang hampir harap dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan bisa memasukkan dokumennya ya, itu adalah S2 ilmu komputer. Kemudian kita juga akan membuka S1 teknologi informasi. Ya, apa bedanya? Ya, bedanya adalah kalau SI itu lebih ke software, kalau T ini lebih kepada hardware. Jadi kalau mau Anda misalnya sistem benam, IoT ya, atau misalnya high performance computing lebih ke server dan lain-lain jaringan, itu bisa masuk ke TI ya. Kemudian kita juga baru ditugaskan dari WR1 itu membuka S1 kecerdasan buatan. Ya. Jadi itu karena memang tuntutan dari institusi dan juga animo masyarakat bahwa kita harus selalu bisa melihat apa yang dibutuhkan ya, apalagi dari presiden sendiri ke menteri bahwa untuk menggalakkan pembelajaran di kecerdasan buatan. Mungkin kalau pernah lihat di SMA pun sekarang sudah mulai ada pelatihan untuk AI ya. Itu ada satu dosen kita itu Pak Rahmat, itu merupakan salah satu pengajar untuk di tingkat SMA. Apalagi jadi yang makanya untuk prodi kecerdasan buatan ini sangat ya menjadi penugasan lah dari universitas ya. Jadi nanti bukan 2 aja, 5 gitu nanti nambah. Langsung banyak ya Bu. Tapi itu nggak dalam waktu berdekatan nih berarti? Tahun ini pembuatan dokumennya semuanya S2 itu tinggal kami unggah. S1 teknologi informasi itu udah setengah jalan, yang kecerdasan buatan itu baru mau jalan. Jadi harapannya S2 sama S1 teknologi informasi itu bisa nerima mahasiswa tahun depan. Kecerdasan buatan pun harapannya juga bisa nerima mahasiswa tahun depan. Tahun depan kita punya banyak. baru. Kita memang Jadi mungkin spot untuk Himalcom harus diperlebar ya. Oke. Bisa dibikin ya Bu. Nah menurut Ibu nih, apa nih tantangan terbesar bagi kami mahasiswa di yang mana sekarang tuh kan pada era digital semua kan Bu. Nah bagaimana jurusan berusaha membantu kami mahasiswa untuk menghadapi tantangan itu? Ya, kalau tantangan Anda sebenarnya saya melihat itu sangat unik ya, karena dengan perubahan di bidang IT yang juga sangat pesat ya. Yang pertama adalah memang AI itu sangat membantu kita ya, tetapi jangan sampai Anda kehilangan pemahaman apa yang dilakukan ya. Karena saya ada contoh nih misalnya, ini yang terjadi ya. Jadi saya waktu itu ngajar pemrograman web, berarti bahasanya PHP dan kami pakai MySQL ya, PHP ya. Yeah. Jadi ada soalnya lah, mesti mengerjakan sesuatu gitu ya.
ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas dalam JavaScript. Gimana ya? Salah prom kan. jadi promnya kurang gitu kan ya. Jadi maksudnya gini, kalau saya melihat AI, tapi tentu saja ini bukan dari saya ngomong sebagai ketua jurusan ya, saya mau ngomong sebagai pribadi ya. AI itu adalah sebuah tool yang kita nggak bisa hindari, malah mungkin kita buat supaya membantu pekerjaan kita cepat selesai ya. Tetapi tolong jangan sampai mengorbankan pemahaman Anda. Kita harus tetap paham. Karena AI itu nggak semua benar kan, saya bilang. Seperti kayak tadi. Dia benar-benar nggak ngecek itu bahasa dari solusinya gitu kan. Karena ada pemrogram ini, saya sekarang selalu berusaha sesuatu yang tidak bisa dikerjakan AI, tapi kadang agak susah juga ya. Tetapi hal-hal yang sebesar itulah, itu Anda bisa berpikir sebentar, ini solusinya benar atau enggak gitu kan ya. Dan kemudian pemahaman kalau Anda ingin, siapa yang tertarik tentang kecerdasan buatan, itu sebenarnya statistik ya, statistiknya harus dikuatkan. Statistik ya. Oke, ngomongin soal PHP, JavaScript itu kan tentang ngoding ya Bu ya. Jadi selain kemampuan teknis kita mengoding, skill apa yang sebenarnya wajib dimiliki oleh kami mahasiswa ilmu komputer agar bisa unggul baik itu di dunia pekerjaan ataupun di akademik? Oke, ya kalau kita ngomong skill itu kita bagi dua ya, skill teknis sama skill soft skill ya. Jadi seperti saya sampaikan soft skill ini bukan opsional, jadi nggak ada lagi anak ilmu komputer yang cuman ngoding aja tapi diajak ngomong itu nggak bisa lagi. Itu kita udah bukan itu lagi dunia kita ya, karena kalau hanya pure ngoding kita bisa udah pakai tools kan ya. Jadi yang pertama adalah kalau yang soft skill ya, soft skill itu gimana cara mainkannya adalah dengan aktivitas di luar kelas ya. Boleh di organisasinya pun bukan harus hanya Himalkom ya. Mau misalnya dia hobi, organisasi hobi, misalnya dia suka sepak bola atau apalah ya, atau misalnya yang lebih ke agamaan itu juga nggak masalah, atau misalnya lomba debat atau dan lain-lainnya ya, itu yang harus di Anda punya. Dan juga mulai bangun jejaringnya apa? Jejaringnya adalah yang pertama angkatan Anda kan ya. Saya kemarin ada mahasiswa yang PA saya gitu kan bertanya tentang KP ya. Tapi kalau Anda merasa ini Anda jangan berkecil hati ya. Tapi kan saya tidak ini ya, maksudnya hanya masukan ya. Terus saya bilang yang paling bagus tahu gimana experience KP itu adalah tanya sama kakak tingkat. Anda, terus kan dia agak bingung kan mukanya. Anda kenalkan kakak tingkat? Enggak Bu. Jadi yang pertama jejaring Anda adalah pertama satu angkatan, kemudian kakak tingkat, adik tingkat, itu penting tuh. Siapa tahu nanti Anda masuk kerja dari kakak tingkat ya. Jadi harus bergaul, relasi. Iya, inilah ya, pandailah ini kan ya. Tapi kalau dari teknis, yang pertama adalah pemahaman fundamental tentang algoritma programming ya. Itu Anda pasti bisa dibantu dengan ChatGPT, tetapi ketika hasilnya keluar Anda harus cek juga kan ya. Kemudian kalau saya karena lebih kepada modelan machine learning, itu adalah statistik ya, statistiknya. Dan terus terang mungkin kalau yang kita sekarang itu menurut saya agak kurang gitu kan ya. Tetapi kan pembelajaran bukan hanya di kuliah sekarang, bisa juga di luar kuliah. Dan kemampuan menulis dan lain-lain ya, itu termasuk yang penting. Oke, kan tadi Bu kita bicara AI tuh kan sekarang tuh kita udah di era AI dan juga di transformasi digital tuh kan Bu. Nah, apa pandangan Ibu tentang peluang karir lulusan ilmu komputer ini Bu, tentang kita yang udah di era sekarang itu? Wih, sangat besar ya, sangat besar. Ya mungkin saya udah lama ya lulusnya, tapi
Ketika masa saya nganggur paling lama itu adalah 6 hari. Ya, serius 6 hari. 6 hari. Tapi ada triknya. Kenapa? Saya nggak nyari kerja mulai ketika saya udah lulus. Enggak, saya nyari kerja itu di semester terakhir. Sama seperti saya sampaikan yang ketika saya lulus S3 itu sebelum saya ujian saya ini. Nah, untuk apa tadi? Lupa saya tadi pertanyaannya. Pandangan Ibu terkait peluang karir lulusan ilmu komputer. Iya. Sangat besar ya, tetapi ada triknya ya. Yang pertama adalah Anda harus bangun portofolio yang bisa diakses oleh orang ya. Jadi CV itu kalau untuk bagaimana menulis CV ya, itu pastikan kalau saya dulu itu CV, ada CV yang general, tapi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang saya balik lagi ya sebelum itu. Sekitar semester, taruhlah kita semester 6 ya. Semester 6 tuh saya udah tahu kira-kira saya passionnya apa. Ada mungkin yang desain, ada yang mungkin ngoding, ada yang mungkin back end, ada yang mungkin digital marketing. Nah, by semester 6 harapan saya udah tahu. Kemudian setelah itu mulai semester 7 Anda cari-cari seperti apa sih lowongan kerja di bagian Anda tertarik, ya. Terus Anda lihat kan biasanya ada persyaratan tuh, itu Anda lihat persyaratannya apa. Anda kan cari aja semuanya. Jadi secara umum nanti Anda tahu kalau untuk ke bagian karir yang ini perlu apa gitu. Kalau dulu saya tertariknya jadi Java software programmer ya, Java dulu. Ketika saya lihat semuanya itu dulu butuh sertifikasi Java. Pas saya lulus S1 ya, jadi sebelum lulus S1 semester terakhir itu saya ikut sertifikasi Java. Enggak apa-apa, saya bayar sendiri waktu itu karena saya ya saya agak gila juga. Gak maksudnya tuh saya nggak pengen lama nganggur gitu, saya pengen mandiri. Jadi semester itu saya udah tahu. Nah kemudian awal semester 8 saya udah mulai ngeliat tuh perusahaan-perusahaan yang saya mau. Jadi ketika sudah Semhas itu bisa langsung kirim CV. Jadi kalau Anda baru mikir kerjaan setelah dapat ijazah itu lama nanti ya. Terus kemudian saya buat portofolio, saya semua terserah lah, mau project yang di kelas ataupun KP, waktu saya ada KP itu saya masukkan ke portofolio. Terus kemudian saya ada sertifikasi. Jadi harus curi star untuk bisa cepat kerja. Dan tentu saja kalau saya sarankan ya, apabila Anda ingin IT dan mungkin yang paling penting adalah diperbolehkan orang tua, saya sarankan coba cari kerja di Jakarta. Karena lebih luas, tetapi sekali lagi itu kalau dibolehkan orang tua. Kalau nggak boleh itu sebaiknya mengikuti orang tua. Apa kata orang tua? Terus Bu, Kila masih nanya nih Bu, kan dari penglihatan Kila juga sering nengok beberapa kayak lowongan-lowongan kerja gitu kan Bu, yang mana syaratnya tuh kita tuh fresh graduate, cuman yang dicari itu yang berpengalaman. Nah berpengalaman di sini tuh kita pernah kerja sebelumnya atau pengalaman yang kayak misalnya yang ada di portofolio kita ini Bu, gitu. Nah kalau saya itu pengalaman tuh Anda tulis mulai dari pengalaman KP atau kelas-kelas yang ada proyeknya yang besar lah ya. Dan itu juga mungkin karena dulu saya ketika saya S1, tetapi culture S1 di Amerika beda ya. Itu biasa kita punya part time job, itu biasa. Jadi saya dulu jadi asdosnya dan jadi tutor dan lain-lain lah. Jadi itu bisa saya masukkan. Tetapi Anda juga bisa masukkan proyek-proyek Anda. Itu harus ini. Berarti bukan pengalaman nih, bukan pengalaman kerja gitu ya?
Iya, bukan kerja di sini bukan artinya kerja full time. Ya, jadi tapi Anda harus tulis jelas misalnya adalah misalnya jadi ketika Anda project di kelas Anda jadi analisnya gitu ya. Analis terus project mata kuliah bla 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 dengan misalnya kalau ada kliennya bla bla bla, judul project bla bla bla, berapa bulannya. Jadi orang tahu Anda peran jadi analis itu dalam konteks project. Karena gini, daripada kosong ya kan. Iya, betul. Harus ini. Oke. Oke, kita masuk ke last question. Oke, udah terakhir aja ya. Keras. Jadi ini Bu, sebagai dosen dan pemimpin jurusan, apa pesan dan harapan terbesar Ibu untuk mahasiswa Ilkom Universitas Riau agar bisa ikut menjaga kualitas jurusan, terutama menjelang akreditasi 5 tahun ke depan ini? Ya, oke. Kalau dari saya sendiri, tentu saja adalah keinginan saya terbesar adalah Anda mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat bagi Anda nanti setelah lulus gitu ya. Nah, ilmu yang saya inginkan, dan saya ingin garis bawahi adalah ilmu itu bukan hanya di kelas, tapi tentu saja kita akan ada di kelas, tetapi juga ada di luar kelas. Dan itulah yang saya sampaikan tadi, soft skill. Mungkin saya udah mengulang soft skill ya, tapi itu sebenarnya benar sangat penting ya. Apalagi entah kenapa ilmu komputer tidak semua datang dengan soft skill. Kadang mau ditanya aja jawabnya malu gitu. saya ini karena kalau saya bertanya di kelas diam gitu, itu jangan gitu ya. Anda kan tidak ada salah kalau nunjuk tangan. Itu kalau saya dulu jadi mahasiswa mungkin dosennya sampai aduh dia lagi gitu. harus berani berkomunikasi dan itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sekali lagi saya sangat berharap Anda lulus tepat waktu, karena itu bukan hanya baik untuk kami tapi juga baik untuk Anda gitu ya. Dan itu Anda bisa lihat dari tiap angkatan itu mayoritasnya tepat waktu atau enggak gitu ya. Jawabannya apa? Gimana ya? Enggak. Mayoritasnya enggak ya. Nah, tapi trennya bagus. Trennya artinya makin banyak yang lulus tepat waktu, malah dari beberapa tahun terakhir ada yang 3,5 tahun. Ya, jadi lebih cepat. Nah, kalau saya sih itu terserah Anda ya, 3,5 atau 4. Waktu itu saya 4 tahun. Kenapa? Karena saya ingin memaksimalkan experience saya sebagai mahasiswa S1 gitu, dengan magang dan lain-lain. Tetapi jadi nggak bisa 3,5 waktu itu, tapi nggak apa. Ini ketika masa kuliah itu adalah kalau saya pribadi masa yang paling happy, belum ada banyak tuntutan, dan saya ikuti hampir semua kegiatan yang bermanfaat lah. Nah itu. Berarti pengalaman Ibu udah banyak kali. Aktif sekali Bu. Oke Bu, tadi itu pertanyaan terakhir, cuman kita juga ada nih Bu sesi game. Nah, yaitu andai saya mahasiswa lagi. Yang mana Ibu mungkin akan flashback tuh, atau misalnya Ibu berandai-andai kalau Ibu jadi mahasiswa lagi tuh. Ingat masa lalu. Iya. Nah, yang pertama, kalau Ibu jadi mahasiswa lagi, menjadi mahasiswa ilmu komputer tahun 2025 nih, apa hal pertama yang mau Ibu pelajari? Maba 25. Saya karena dulu langsung ke software ya, maksudnya konsentrasi software. Jadi saya terus terang yang hardware itu tidak terlalu saya hiraukan. Nah, sementara sekarang kan udah banyak IoT dan lain-lain. Nah, mungkin itu. Tambah satu lagi statistik. Statistik sangat penting. Kunci AI itu statistik. Jadi menuju ke hardware dan statistik. Yang kedua Bu, andai saya mahasiswa lagi, apa skill yang dulu belum sempat dipelajari tapi sekarang jadi penting banget? Ya sama sih. Iya, mirip statistik. Ya. Berarti statistik baru hardware ya? Iya. Oke. Nah Bu, di
Himalkom sendiri itu kami punya 7 divisi atau dinas ya Bu kami biasanya. Yang pertama ada kaderisasi, terus ada danus, dana dan usaha, terus ada infokom, informasi dan komunikasi, ada advokasi, ada pengembangan potensi akademik, ada minat kesenian olahraga, dan juga yang terakhir ada sosial dan masyarakat. Nah, di antara ketujuh divisi ini, andai Ibu menjadi mahasiswa lagi dan Ibu bergabung seperti kami menjadi bagian dari Himalkom, nah kira-kira Ibu mau join di divisi apa nih Bu? Gitu. Oke. Infokom. Saya waktu kuliah itu kalau kami namanya ya bukan Himalkom namanya ya, tapi ada yang belum pernah saya di sini bergabung itu adalah yang advokasi. Belum pernah saya itu. Dan sayang ya terus terang salah satu saya sangat happy ya waktu itu S1 di Amerika, cuman satu saya yang nggak dapet itu, saya nggak pernah ikut demo itu yang kadang di Amerika nggak ada ya. Jadi itu saya nggak pernah, saya pengen juga, jadi belum pernah advokasi ya, walaupun bukan hanya demo ya, maksudnya ini kan ya berkomunikasi dengan orang. Oh berarti pengen coba buat advokasi ya. Jadi kalau ada demo ajak-ajak ya. Info demo terdekat. Oke. Nah segitu aja sih Bu untuk pertanyaan dari gamenya itu. Nah terima kasih sebelumnya kepada Ibu karena udah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di episode 3 Podcast ini. Nah kayaknya obrolan kita tadi tuh seru kali ya Bu, yang dimana kita bisa ngulik-ngulik tuh experience Ibu tuh. Wow lah. Iya, aduh. Semoga kita semua termotivasi ya teman-teman ya. Semoga iya, banyak banget insight yang kita dapat nih ke arah jurusan ilmu komputer. Betul. Semoga obrolan ini kita bikin teman-teman e-commerce ini lebih baik semangat dan belajar lagi, lebih rajin ya, lebih percaya diri dan siap menghadapi dunia kerja maupun dunia akademik. Nah, untuk teman-teman nih yang mau terus update soal dunia kampus, jurusan ilmu komputer dan juga Himalkom, bisa langsung aja follow medsos kita di bawah sini. Ya, ada IG, YouTube dan yang lain-lainnya. Oke. Jangan lupa follow ya. Oke. Ibu udah follow? Ini dari saya terakhir. Oke, kalau saya mau ucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Harapan saya adalah Anda menjadi sukses setelah dari Unri, dan jangan lupakan alma mater ya, dan ya itu saja dari Ibu. Oke, terima kasih Bu. Kalau gitu dari kami, saya Kila. Saya Adi. Kami pamit undur diri. Stay produktif dan tetap semangat berkarya di dunia kampus. Terima kasih telah menonton dan stay tune di episode selanjutnya. Nah, bagi teman-teman nih yang punya ide atau saran siapa yang bisa kami undang di episode selanjutnya, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Balik dulu.